Baik saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, apakah video saya sudah kelihatan? Sudah, Romo. Oke, baik, saya lanjut karena situasinya sudah aman dengan signalnya. Karena itu kita lanjut. Sebelum kemudian sebentar teman-teman, saya akan sharingkan tentang satu santu berasal dari Cina, Santo Joseph Reina de Metz. Dan tentunya bagi kita yang belum kenal dengan saya, ya kita sudah beberapa kali berjumpa di grup kesayangan kita ini, dan semangatnya masih ada, 90-an yang hadir malam hari ini itu sudah sangat luar biasa. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya kembali ke Indonesia untuk berlibur, dan saya punya kesempatan yang sangat indah sekali berjumpa dengan Bu Regina dengan teman-teman, sehingga beberapa bulan terakhir ini ya vakum, baru balik Hong Kong awal Desember. Karena itu mari kita lanjutkan dulu. Video ini menghantar kita kurang lebih 5 menit tentang Santo Joseph Reina de Metz. Tempat Santo Joseph Reina de Metz dari daerah Saikung ini ke tempat namanya Yimpincai. Arahnya ke sana. Maaf, belum kelihatan, Kalau Romo. naik kapal sih. Belum Ya. belum tampil videonya. Oh, belum diambil ya? Oke. Belum. Sorry, saya coba lagi ya. Atau kalau tidak, buka saja yang dari YouTube tadi. Oke. Oke, ya, Silakan, Sis Anita. Ziarah ke tempat Santo Joseph Reina de Metz dari daerah Saikung ini ke tempat namanya Yimpincai. Arahnya ke sana. Kalau naik kapal sih itu 15 menit. Tidak ada jalan darat ke sana. Hari ini saya akan kayaking kurang lebih selama 45 menit ke sana. Ayo kita bersama-sama berziarah. Kita sekarang menuju ke Pulau Yimpincai atau surganya garam di Hong Kong. Nah, hari ini ya dengan kayaking ke sana. Ayo kita berziarah bersama-sama. Santo Joseph Reina de Metz, imam religius dan misionaris pertama loh yang diutus ke tanah Cina. Dia dilahirkan pada tahun 1852 di Tirol Selatan dan meninggal pada tahun 1908 di Shantung di Cina. Ayahnya bernama Johann Reina de Metz dan ibunya Anna Katarina. Dan pada tahun 1875 itu dia ditapiskan menjadi imam. Kemudian bergabung dengan rumah misi di Style, tepatnya Santo Arnoldus Jansen pada saat itu berkarya. Dan dari situ pada tahun 1879 dia diutus ke Cina dan dia masuk daerah Saikung, khususnya tempat ini Yimpincai. Dia sangat mencintai budaya Cina. Lihat saja dari cara dia berpakaian seperti orang Cina, dan dia merasa itu dia adalah orang Cina. Bahkan dia berkata di surga pun dia ingin seperti orang Cina. Dan kemudian karya di sini 2 tahun sebelum 30 tahun itu ia berkarya di daerah Cina. Selain cintanya terhadap budaya, kekuatannya itu ada peneguhan bagi para misionaris dengan kata-kata yang sangat punya makna yang ada di tulisan di sini. Dalam bahasa Kantonisnya itu adalah Oi Si Soi Yat Yan Yan Nang Chung Tik Yu Yin, atau dalam bahasa Inggrisnya the only language understood by people everywhere is the language of love, atau bahasa yang dimengerti oleh banyak orang itu adalah bahasa kasih. Dan inilah tempat tinggalnya atau dwelling place-nya
dia tidur di sini dan tempat dia berdoa atau kepelanya itu ada bagian atasnya. Inilah tempat kepela Santo Yosef, tetapi karena masih situasi COVID-19, masuk kepela ya wajib pakai masker. Dan kepelanya sangat indah sekali. Ya, kita bisa lihat ini pintu masuknya. Kemudian ketika kita masuk di sini, kita akan bersama-sama ya mendengarkan bagaimana misi SPD. Tentu misinya itu sudah mulai pada tahun 1879 ketika Santo Yosef datang ke tempat ini. Tetapi kemudian yang sebetulnya para misionaris SPD banyak masuk di sini pada tahun 1900-an. Dan di sini karya kami ya tidak hanya di paroki, tetapi juga di lembaga pendidikan seperti ya Singin Secondary School atau sekolah menengah, namanya Singin artinya sabda, jadi sekolah menengah sabda. Dan kemudian selain sekolah, kita juga melayani karya ya yang lain seperti pelayanan khusus untuk migran baik yang dari Filipina, Indonesia maupun yang di Vietnam. Dan inilah karya misi SPD di sini dan tentunya ya misi gereja lokal yang ada di sini. Bye-bye, Saikum. Bye-bye, Yim Pincai. Baik, terima kasih semuanya sudah lakukan tentang Santo Yosef Friar Metz dengan video singkat yang barusan kita sama-sama saksikan. Ya mungkin sedikit agak kabur, tapi tidak apa-apa, karena yang aslinya yang ada di saya. Dan Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus, malam hari ini kita coba masuk lebih mendalam lagi tentang pribadi Santo Yosef Friar Metz ini. Karena itu, judul yang saya pilih untuk kita sama-sama renungkan itu adalah totalitas Santo Yosef Friar Metz. Nah, berikutnya apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Ya, Romo. Oke, baik. Totalitas itu Santo Yosef Friar Metz dari Cina. Mungkin teman-teman bertanya, oh ada santu dari Cina. Nah, sebetulnya aslinya bukan dari Cina. Karena itu sebelum kita langsung ke Santo Yosef Friar Metz dengan berbagai background tadi yang kita lihat dalam video singkat ini, selanjutnya saya coba sedikit sharingkan dia bergabung dalam SPD atau dalam bahasa Latin itu biasanya disebut dengan Societas Verbi Divini, atau di Indonesia biasanya kita katakan Serikat Sabda Allah. Atau pada zaman begitu berdirinya kongregasi ini, di Eropa biasanya selalu dikatakan misionaris dari style. Dari style berarti dari Belanda, di mana Santo Arnoldus Jansen juga dulu bersama-sama berkarya mulai misinya di Belanda. Nah, ini kalau dalam bahasa Cinanya Singin Wui, kantonisnya gitu. Jadi Serikat Sabda Allah. Nah, Santo Yosef Friar Metz atau biasa di Hong Kong atau di Cina itu memanggil dia pada saat dia datang dulu itu Fu San Fu. Jadi Romo Fu. Tapi di Hong Kong biasanya itu kami panggil dia itu Fuk San Fu. Fuk artinya blessing atau berkat. Maka namanya di Mandarin itu Fu San Fu. Dan Santo Yosef Friar Metz ini kemudian waktu kanonisasinya dan Paus Yohanes Paulus II dia berkata demikian, Santo ini dia model untuk evangelisasi lebih kepada inkulturasi. Seperti yang saya katakan dalam video tadi itu, pakaiannya saja itu dia tinggalkan pakaian Eropa dan kemudian dia pakai ya pakaian dalam budaya Chinese.
Nah, model inkulturasi ini tentu berangkat juga dari pengalaman dia dalam keluarga, dan dia dilahirkan seperti yang saya sebutkan dalam video tadi, dari keluarga yang sangat sederhana sebetulnya. Piara kuda, kerbau, dan babi itu keseharian dari keluarga ayah atau ibu dari Santo Yosef Reina de Metz ini. Ini di gambarnya itu bapak dan mama, dan tempat kelahirannya itu di Tirol, Oes itu yang pada zaman itu masuk dalam wilayah Jerman, tetapi sekarang masuk dalam wilayah Italia. Nah, memang keluarga besar sekali. Ada 13 bersaudara, sehingga pas sekali kalau Santo Yosef Reina de Metz ini diutus ke Cina menjadi misionaris, berarti masih ada 12 saudara yang lain untuk melanjutkan keturunan gitu. Tapi intinya bahwa memang dari keluarga yang sangat-sangat besar, itu melebihi klub sepak bola ya, 11 orang. Nah, dia dibaptis di gerejanya ini di kampung halamannya di Ois. Kemungkinan besar dari kita pernah ke Italia dan kemudian singgah atau berziarah ke tempat Santo Yosef Reina de Metz itu di Ois. Dan dia di Krisma itu masih pada saat itu 11 Juli 1854. Dan kemudian ini tempat dia sekolah, sekolah zaman dulu, dan dia ada bagian, dan memang pada saat itu bergabung dengan teman-teman yang lain, ya minat juga dalam musik, khususnya di sekolah di Brixen-nya. Ketertarikannya untuk menjadi seorang misionaris itu diambil dari dalam kitab suci sebetulnya. Ada sebuah ungkapan itu anak-anak itu meminta roti tetapi tidak ada seorang yang memberikannya. Karena itu panggilan itu sangat kuat sekali. Begitu dia SMA, kemudian menjadi Romo Projo dulu. Dia gabung di keuskupan di sana, dan kemudian dia masuk ke SVD. Nah, ini tempat dia ditabiskan, kemudian bergabung dan melayani di paroki dekat. Dia menjadi pastor rekan di paroki di mana dia berkarya, Santo Martin. Nah, pada saat itu panggilan itu sangat-sangat kuat sekali dalam dirinya untuk pergi, karena ingatan dia pada saat SMA itu dulu bahwa anak kecil meminta roti tetapi tidak ada satu orang pun yang memberikannya. Maka kemudian dia katakan dalam hatinya, my heart is ready, paratum cor meum. Berarti sekarang hati saya itu sudah siap sekali. Karena itu sebetulnya uskupnya di keuskupan itu dia katakan sebagai ya seorang uskup, tentu ya dia tidak mungkin memberikan Santo Yosef Reina de Metz ini imam dengan semangat mudanya, tetapi dia katakan bahwa sebagai seorang uskup dalam gereja Katolik, saya serahkan anak saya ini untuk menjadi seorang misionaris. Saya memberikannya untuk menjadi misionaris, kemudian diutus ke Cina. Nah, kerinduan hatinya pertamanya itu karena sebuah tulisan sederhana yang ditulis oleh Santo Arnoldus Jansen, pendiri SVD, dalam sebuah majalah, dan kemudian dia tertarik sekali dengan majalah itu, dan dia kontak Santo Arnoldus Jansen untuk bergabung, dan kemudian diterima di Style di Belanda. Nah, ini tempat itu gereja atau biara Santo Mikael, misi pertama SVD yang ada di Belanda, dan tentu foto yang bagian kanannya itu foto yang sekarang. Tempatnya sangat indah sekali. Kalau ibu bapak semua ada kesempatan dari Italia ke Belanda, itu pasti dekat sekali. Dan yang pertama sebetulnya itu bukan satu-satunya Yosef Reina de Metz diutus ke Cina. Masih ada temannya satunya yang bernama John Baptist Ansel. Tetapi kemudian di Hong Kong dan kemudian di Cina, nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi John Baptist Ansel ini tidak lagi bersama-sama dengan Santo Yosef Reina de Metz. Lalu kemudian dia tetap menjadi imam SVD melayani, dan kemudian dia kembali ke negaranya. Sementara Santo Yosef Reina de Metz itu 30 tahun dia tidak pernah kembali ke keluarga, ke rumahnya untuk berlibur. Nah, pada tanggal 20 April 1879 ini dia tiba pertama di Hong Kong, dan dia dalam hatinya dia menemukan tempat yang baru itu, karena Tuhan menjawab doa-doanya selama dia merindukan untuk menjadi seorang misionaris. Dan kemudian di Sai Kung
tempat tadi video yang saya sharingkan itu, itulah tempat dia pertama masuk selama 2 tahun. Dan kemudian di Lantau Island itu sebetulnya di Bandara Hong Kong itu paroki SVD yang sampai saat ini. Jadi dia beberapa bulan di situ, lalu kemudian ke Sai Kung. Memang pada saat itu tidak ada kendaraan yang pakai bis seperti sekarang atau yang lain, lebih ke kendaraan pakai ferry atau perahu melewati lautan yang ada di Sai Kung. Dan kemudian bagian awalnya sederhana saja kehadirannya belajar bahasa. Pada saat itu daerah Sai Kung bahkan sampai saat ini ya mereka memakai bahasa Hakka dan tentu Kantonis, tapi di tempat itu lebih khusus pakai Hakka. Dan sederhana saja awal-awal menjadi seorang misionaris itu tentang ya mengunjungi orang-orang yang sakit, kemudian ngajar katekese dan pastoral yang biasa seperti kebanyakan misionaris buat juga saat-saat seperti ini. Tapi memang ada perasaan ya memang jauh dari rumah, tetapi kemudian karena memang Kantonis bahasa yang tidak mudah untuk dia, kadang-kadang dia juga stres, sehingga kemudian dalam sebuah tulisan yang sangat indah sekali itu dipakai oleh para misionaris seperti saya saat ini. Kalau memang belajar bahasa dulu sulit-sulit itu kita katakan bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang itu adalah bahasa cinta. Jadi awalnya itu semangatnya itu dari pengalaman, pergumulan dia dengan bahasa yang tidak mudah. Dan kemudian dia ekspresikan pengajarannya, itu pelayanannya dengan bahasa cinta itu sendiri. Dan kemudian setelah 2 tahun di Hong Kong, dia masuk di Cina, seperti biasa, ya ada sedikit culture shock atau tentang budaya yang beda, karena di Eropa dia lihat sesuatu yang lain, tiba-tiba di Cina dia melihat seperti di kuil-kuil, orang menyembah berhala, lalu ada kelihatan yang arahnya itu seperti penyembahan setan-setan. Dan kemudian dengan berbagai kegiatan kebudayaan, lalu kemudian penghormatan terhadap orang-orang yang sudah meninggal, itu sangat kentara dalam budaya Chinese. Dan itulah awalnya dia melihat sebagai sebuah kerajaan atau apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi kemudiannya, saudara dan saudari yang terkasih, pengalaman awal ini untuk dia itu menjadi titik balik. Kenapa kemudian dari segi pakaian saya dia sudah berubah. Dan dari cara pandangnya dia sangat-sangat seperti orang Cina. Dan dia sangat menghormati budaya orang-orang Cina pada saat itu. Dan kemudian setelah 2 tahun, dia masuk ke daerah Cinanya, memang jauh dari Hong Kong. Dia masuk pada tanggal 15 Juli 1881 di Santung, khususnya bagian selatannya. Dan ya, dia berkunjung di Santung Selatan dan ya hidup dengan orang-orang yang ada, karena basicnya tadi sudah ada pengalaman di Hong Kong untuk mencintai budaya, maka kemudian dia mudah sekali diterima di Santung. Karena pandangannya, cara dia berkarya, bermisi itu ya diterima baik oleh orang-orang lokal pada saat itu. Dan kekuatan dari Santo Yosef Fredemes ini adalah cinta. Seperti yang saya katakan, adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta. Maka kemudian seperti biasa, dia lanjutkan katekese evangelisasi di Santung dengan berbagai komunitas basis yang ada seperti yang kelihatan dalam foto-foto yang ada di slide ini. Dan memang ya Santung saat itu memang beda seperti sekarang, karena ya transportasi yang tidak mudah, ya apalagi pada saat itu kemudian dia mengalami situasi penolakan, tidak hanya untuk dia, karena misionaris yang lain juga ditolak di sana karena ada ketidaksukaan terhadap budaya Eropa pada saat itu. Maka kemudian Santo Yosef Fredemes dengan kehadirannya, karena dia seorang Eropa, maka pelan-pelan terjadi konflik gitu. Dan apa yang terjadi, memang dia sudah membaptis banyak orang di sana, dan dengan karyanya itu untuk promosi tentang panggilan, bagaimana tentang pendidikan, lalu kehidupan orang-orang yang tidak diperhatikan, itu maka kemudian dia memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Lalu di Cina tentu dengan semangatnya itu, satu hal yang kemudian yang barusan saya katakan itu adalah ada ketidaksukaan terhadap orang-orang Eropa pada saat itu.
memang pada satu malam itu terjadi pembakaran, lalu kemudian ada 2 misionaris yang meninggal, dan kemudian beberapa misionaris juga ditembak begitu saja dan meninggal. Maka pelan-pelan itu misionaris yang berasal dari Eropa itu keluar dari Cina setelah itu Santo Yosef Rainer de Metz. Dan satu hal saja yang diingat baik, bahwa dia pernah menjadi provinsial di Santung Selatan dengan begitu banyak para misionaris SVD, beberapa yang diutus kemudian setelah kehadiran Santo Yosef Rainer de Metz ini. Dan dia meninggal pada 28 Januari itu pada tahun 1908, dan biasanya itu barusan tanggal 28 kemarin kita juga merayakan itu pesta Santo Yosef Rainer de Metz. Dia meninggal karena sakit tifus dan kemudian dikuburkan di sana. Ini tempat dia dikuburkan. Maka tadi yang saya katakan bahwa dia punya kerinduan juga yang sama, dia mencintai budaya Cina dan dia juga mau itu di surga seperti orang Cina. Nah, kemudian itu penguburannya itu dan juga beberapa kali itu dibom karena situasi politik pada saat itu, sempat dipindahkan ke beberapa tempat. Nah, dari tempat yang ada ini penguburannya itu dipindahkan juga ke rumah yang ada pada bagian kanan, dan inilah tempatnya di mana kuburan Santo Yosef Rainer de Metz itu letaknya di Santung. Tapi kemudian karena supaya diingatkan, maka batunya itu diambil kemudian untuk mengingatkan bahwa misionaris ini dia mati di Cina, berakhir karya misinya, tetapi karya pelayanan gereja dengan semangatnya itu masih sangat-sangat kuat. Karena itu pada tanggal 19 Oktober 1975 itu dia menjadi piato dulu, dan pada akhirnya dia akan menjadi santo. Tapi sebelum menjadi santo ini beberapa tempat, satu universitas yang di Taiwan itu Friend University. Dulu ada di Peking, tapi kemudian karena situasi komunis ambil, maka kemudian itu dipindahkan ke Taiwan dengan berbagai kegiatan para misionaris awal SVD itu mengajar di universitas di Peking. Nah, kemudian ini beberapa foto saja bagaimana tempat itu SVD, dan SVD itu tidak lepas juga dari SSPS dan SSPS AP. 3 kongregasi ini itu didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen. Maka semangat SVD, semangat SSPS, semangat SSPS AP, yang AP itu adorasi perpetual, 24 jam mereka adorasi di dalam kapela. Tentu di Indonesia yang ada di Flores, khususnya di Ruteng, itu tempat yang sangat indah. Lebih banyak di daerah Filipina sekarang. Nah, ini beberapa kegiatan gereja Katolik di bawah tanah, karena memang pada saat itu sampai saat ini ya ada 2 Katolik yang ada di Cina, Katolik atas tanah yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini yang komunis, tetapi Katolik bawah tanah yang langsung di bawah Vatikan. Jadi beberapa kegiatan termasuk juga Ekaristi, lalu penerimaan kaul, dan beberapa kegiatan lain itu secara tersembunyi-sembunyi. Dan juga ini beberapa kegiatan di Cina pada saat itu, dan sering dari pengalaman para misionaris yang ada di Cina, karena memang situasi Facebook tidak ada di sana, maka untuk pertemuan-pertemuan komunitas secara tersembunyi seperti ini, karena WhatsApp juga tidak ada, biasanya juga mereka akan kirim satu pesan untuk mengatakan, ayo sebentar kita ada pertemuan, tetapi di pas pengirimannya itu keluar cerita bahwa ayo sebentar, misalnya kita lari-lari. Lari-lari artinya bahwa akan ada pertemuan, atau ayo kita pergi ke taman. Maksudnya bahwa sebentar kita ada pertemuan di rumah formasi atau di biara. Jadi ada kode-kode tertentu yang sampai sekarang masih dipakai oleh para misionaris yang ada di Cina, tidak hanya SVD tapi juga kongregasi-kongregasi yang lain. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, ini spaces of freedom. Jadi tempat-tempat yang dianggap artinya lebih bebas sedikit, seperti taman, lalu kemudian restoran, tempat-tempat di parkiran bis atau juga di pasar, itu menjadi tempat di mana para misionaris bisa berkomunikasi atau berjumpa dengan para misionaris yang lain untuk sharing pengalaman atau sharing kitab suci,
atau juga hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, pada akhirnya ini tahun 2023 di Roma, dia bersama dengan Santo Arnoldus Jansen itu dikanonisasi menjadi seorang santo dalam gereja Katolik. Sehingga kehadiran dia bukan hanya untuk SPD saja, tetapi untuk gereja secara universal. Maka kemudian setelah peninggalan Santo Yosef Friar de Metz ini, maka misi SPD, misi SSPS, misi SSPS AP itu akan terus berlangsung, dan kita bersyukur bahwa beberapa tahun terakhir ini pimpinan tertinggi SPD sedunia itu berasal dari Indonesia, yaitu Pater Paulus Budi Kleden yang dulu adalah dosen saya di Seminari Tinggi di Ledelero. Dan sekarang jumlah SPD di 267 negara itu sekitar 6.000-an para misionaris SPD berkarya. Ada yang sebagai pastor, ada juga sebagai bruder SPD. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau sharingkan tentang Santo Yosef Friar de Metz ini karena memang tanggal 28 Januari kemarin adalah pestanya. Tetapi saya juga mau mengangkat tentang kehidupan saya dan kita semua. Kita semua ini adalah misionaris. Tertabis karena memang ditabiskan, tetapi terbaptis. Saya sebagai raja, imam, dan nabi, itu kita semua diutus. Mungkin ibu bapak semua katakan, oh saya tidak bisa keluar, saya tidak bisa menjadi seorang misionaris untuk pergi ke tempat-tempat lain seperti Santo Yosef Friar de Metz. Sebetulnya di dalam rumah atau apa yang kita lakukan pada malam hari ini, itu adalah sebuah kesempatan kita menjadi misionaris. Kita berdoa tidak hanya untuk komunitas kita, tetapi juga untuk seluruh gereja. Maka kehadiran kita itu menjadi seperti seorang misionaris. Gitu. Maka totalitas itu tidak hanya karena keluar negeri menjadi misionaris, tetapi totalitas itu juga ketika kita lalu kemudian sebagai orang-orang muda yang bersama-sama dengan gereja melangkah bersama, tentu dengan semangat sinode yang ada, maka kemudian gereja kita semua itu sama, melangkah bersama untuk mengalami Tuhan, untuk mewartakan Injil Tuhan kepada siapa saja. Maka pengalaman menjadi seorang misionaris itu pengalaman Santo Yosef Friar de Metz, pengalaman yang saya dengan teman-teman para misionaris yang lain alami, dan juga pengalaman kita semua yang ada di sini. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, totalitas itu menjadi semangat kita seperti Santo Yosef Friar de Metz yang sungguh-sungguh memberi dirinya, memberi seluruh budayanya, ya tinggalkan budaya Eropa dan dia menjadi seperti orang Cina. Dan bagaimana kecintaan terhadap inkulturasi budaya yang ada menghantar kita juga untuk yang pertama menjadi seorang misionaris itu adalah tinggal bersama atau ada bersama dengan umat yang kita layani dengan menghormati budaya-budaya mereka. Dan tentunya bagaimana Injil ini masuk ke dalam hati mereka. Tidak hanya secara dalam arti berbagai kegiatan-kegiatan yang seperti liturgi saja, tetapi lebih ke dalam seperti formasi pendidikan seperti ini. Sehingga kita juga sungguh-sungguh mengalami bahwa misionaris itu adalah saya dan kita semua. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, yang saya sharingkan ini sangat-sangat sedikit saja. Saya percaya kita punya pengalaman iman menjadi seorang misionaris. Itu sudah sangat luar biasa. Kami di Hong Kong itu, karena kami kekurangan imam juga. Sekarang itu beberapa tahun yang lalu, ada namanya diakon permanen. Jadi yang sudah berkeluarga, itu bisa melayani di gereja, ditabiskan menjadi diakon, itu melayani entah itu pembaptisan, lalu pemberkatan nikah, dan juga untuk yang saudara dan saudari kita yang meninggal dilayani di ibadat. Dan sebetulnya mereka punya kegiatan yang banyak sekali, entah sekolah atau juga tempat-tempat yang lain, karena memang mereka orang lokal yang bisa dengan budaya mereka, bahasa mereka, tahu jauh lebih dalam tentang apa yang dirindukan umat di mana kita melayani, khususnya di Hong Kong ini. Dan tentunya misionaris awam juga yang dari Hong Kong itu diutus ke beberapa tempat. Itu seperti di Afrika atau di negara-negara Asia seperti Myanmar, Thailand, atau beberapa tempat lainnya, bahwa mereka itu awam, tetapi mereka misionaris. Dan totalitas itu mereka juga belajar dari misionaris pendahulu seperti Santo Yosef Friar de Metz. Jadi ini saja sharing saya, Ibu Bapak semua. Silakan kalau memang ada yang mau bagikan pengalaman-pengalaman iman atau
yang juga mau bertanya tentang situasi ya gereja kita di Cina, di Hong Kong, silakan kita sama-sama berbagi. Karena itu pada akhirnya saya kembalikan ke Bu Vero. Terima kasih